itu kita saat teduh dulu ya. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Teman-teman, mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami akan memulai ibadah syukur. Berkati kami, Tuhan, di dalam ibadah ini. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan membawa kami untuk merenungkan firman Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Inilah kami, anak-anak, bimbinglah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang bertemu lagi dengan Pak Guru. Nah anak-anak, masih ingat enggak ceritanya? Ini Pak Guru mau cerita. Ceritanya begini, ada seorang pemuda itu menyelamatkan anak domba dari terkaman singa. Anak domba itu diterkam sama singa, dibawa lari. Tapi pemuda ini mengejarnya, lalu merebutnya dari singa itu. Kemudian singa itu dipukulnya dan mati. Di cerita yang lain, pemuda ini juga menyelamatkan anak dombanya dari terkaman beruang. Anak domba ini diterkam juga dibawa. Tetapi pemuda ini gesit sekali anak-anak. Pemuda ini mengejarnya. Kemana singa beruang ini
membawa anak domba itu, dikejarnya, dan akhirnya bisa didapatkan, juga diselamatkan oleh pemuda ini. Dan akhirnya anak domba ini tidak dimakannya. Singa ini dipukulnya, lalu mati singa ini. Nah anak-anak, hebat ya pemuda ini. Coba, siapa yang tahu pemuda ini siapa namanya? Coba ingat-ingat. Siapa tahu ada yang ingat. Ayo, angkat tangan yang ingat. Ibu guru di sekolah minggu kan pernah menerangkan, pernah menceritakan. Siapa coba? Betul, namanya Daud. Ya. Daud adalah seorang pemuda. Pekerjaannya apa anak-anak? Pasti kalian sudah tahu. Dia melindungi anak dombanya. Berarti Daud pekerjaannya menggembala. Menggembala apa? Menggembala domba. Domba siapa? Domba ayahnya. Daud mempunyai senjata. Kalau di dalam Alkitab namanya ali-ali. Tapi kalau kita sekarang namanya ketapel. Nah, itulah senjata Daud. Daud itu kecil tetapi Daud itu hebat. Ya, penyayang. Nah, anak-anak, Daud itu penyayang. Nah, Daud itu dilahirkan di kota kecil namanya Bethlehem. Ayahnya namanya Isai. Kakeknya itu yang Pak Guru catat namanya Obed. Obed itu anak daripada Rut dan Boas. Berarti Boas itu kakeknya. Nah anak-anak, Daud itu dilahirkan di Bethlehem. Daud dilahirkan setelah Raja Israel yang pertama. Ayo siapa namanya? Ayo, siapa yang ingat Raja Israel yang pertama? Ya, namanya Saul. Ya, Raja Saul. Daud lahir setelah 10 tahun Saul menjadi raja. Kalian ingat Saul? Ya, raja yang dipilih Tuhan. Nah, waktu itu, ini cerita ke Daud. Waktu itu Allah berfirman kepada Samuel. Samuel, coba pergilah ke rumah Isai. Aku akan memilih anaknya, salah satu dari mereka. Lalu Samuel pergi ke rumah Daud, ke rumah Isai. Lalu diterima oleh Isai. Isai memanggil anaknya yang pertama, namanya Eliab. Samuel berpikir Eliab itu pilihan Allah. Mengapa? Karena Eliab itu gagah, tinggi. Kalau sekarang ganteng gitu ya. Tetapi pemikiran Samuel itu berbeda dari rencana Allah. Allah ngomong sama Samuel, bukan ini Samuel yang aku pilih. Kamu jangan melihat gantengnya, kamu jangan melihat fisiknya. Lalu Isai membawa anaknya yang kedua, namanya Abinadab. Ini juga ganteng. Makanya Samuel juga berpikiran sama seperti tadi. Ini kali. Tetapi Allah tetap belum memilih. Karena Allah tidak memilih berdasarkan gantengnya, berdasarkan gedenya badannya. Lalu Samuel ngomong sama ayahnya si Daud, ngomong sama ayahnya Abinadab itu, bukan ini yang Allah mau. Lalu dipanggillah yang ketiga, tetap sama, belum.
Panggil lagi, belum dipilih juga sama Allah. Panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi, sampai habis yang di rumah. Allah tidak memilihnya. Lalu Samuel ngomong sama Isai, anakmu memangnya cuma ini ya? Oh enggak, masih ada satu lagi. Masih menggembala domba, masih menggembala, kalau di Indonesia itu kambing, tapi ini domba, ya. Biasanya warnanya putih, bulunya keriting-keriting itu ya, tebal ya. Nah, itu. Lalu kemudian Daud pulang, lalu dibawa oleh Isai ke hadapan Samuel. Tahu nggak Daud? Daud itu Samuel melihatnya memang ganteng, walaupun tidak sebesar kakaknya. Lalu Allah ngomong sama Samuel, Samuel, ambillah minyak, urapi, itulah yang aku pilih. Nah anak-anak, kalau mau dipilih Tuhan, berjuanglah seperti Daud. Contohnya Daud menyelamatkan anak domba, ya, sampai 2 kali yang Pak Guru ceritakan tadi. Menyelamatkan berarti menyelamatkan jiwanya, tidak diterkam tadi apa? Singa, tidak diterkam binatang buas. Nah, itu salah satu perjuangan Daud. Sehingga karena perjuangannya, keikhlasannya Daud, ya, berjuang menyelamatkan, berarti Allah memandangnya, melihatnya, isi hati Daud itu adalah suci, rela. Makanya Daud dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja. Nah anak-anak, berjuanglah agar kita dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berfirman kepada kami. Biarlah kami juga seperti Daud, anak-anak Tuhan pakai menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati dan menguatkan engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Memberkati kita semua. Shalom.